Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami senantiasa akan menyapa teman-teman terlebih dahulu, baik yang ada di perantauan seperti di Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Taiwan, Thailand, Hong Kong, Brunei, Qatar, dan juga yang ada di seluruh Indonesia. Semoga teman-teman semua tetap dalam lindungan Allah dan bisa mencari nafkah, bisa mencari rezeki, tentunya untuk keluarga teman-teman masing-masing di jalan yang diridhai oleh Allah. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami tidak bosan-bosannya akan mendoakan teman-teman semua dimanapun kalian berada, yang sudah mensubscribe maupun yang belum, yang sudah menulis komentar maupun yang belum, akan kami doakan bersama-sama karena senjatanya orang Islam adalah doa, teman-teman. Maka dari itu mari kita aminkan doa berikut ini. Untuk kita semua, semoga dosanya diampuni oleh Allah, hutangnya semoga dilunaskan oleh Allah, rezekinya semoga dilancarkan, diberikan momongan, diberikan anak soleh-solehah, diberikan jodoh yang bagus atau baik dunia akhirat, dan yang pengen punya rezeki lancar, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen ibadah haji, pengen ibadah umrah, semoga cepat dikabulkan oleh Allah. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami akan memberikan sebuah informasi terlebih dahulu kepada kalian semua. Siapa tahu ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi pengingat untuk kita ketika kita dalam keadaan salah di jalan yang tidak benar, teman-teman. Misalnya kita berjalan di jalan yang tidak ridhoi oleh Allah, semoga kita bisa sadar sehingga kita bisa berubah seperti itu, teman-teman. Maka silakan tonton video ini sampai selesai, siapa tahu ini teman-teman bisa mengambil hikmah atau mengambil ilmu yang akan kami sampaikan di kesempatan kali ini, teman-teman. Pernahkah kalian ketika meminta sesuatu baik kepada teman maupun kepada orang lain, pernahkah tidak diberi yang diminta, teman-teman? Misalnya minta pinjaman uang kepada teman kita, tidak diberikan oleh teman kita, atau minta sesuatu, misalnya minta beras misalnya, atau minta bantuan lainnya, ditolak itu oleh teman kita. Apakah pernah mengalami? Kalau teman-teman mengalami seperti itu, maka teman-teman harus introspeksi diri, harus dirinya teman-teman itu harus dikaji, ya, apa yang telah dibuat teman-teman kepada orang tersebut. Misalnya saya minta kepada orang itu, atau namanya Herman misalnya, namun saya minta tidak dikasih, minta belikan pulsa, minta uang, atau minta pinjaman, tidak dikasih. Maka saya itu harus berkaca kepada saya sendiri, harus bertanya-tanya, apa yang saya salah, apa yang saya telah perbuat kepada Herman tersebut, kok saya minta pinjaman tidak dikasih. Maka harus seperti itu, teman-teman. Mungkin saya pernah melakukan salah kepada Herman, setelah saya selidiki, saya pernah berbuat salah kepada Herman, makanya kita minta pulsa, minta uang, minta pinjaman, tidak dikasih. Maka untuk menimba hati Herman itu supaya kasihan kepada saya, apa yang akan saya lakukan? Maka kita harus minta ampun, teman-teman, minta maaf terlebih dahulu kesalahan yang saya lakukan kepada Herman. Insya Allah setelah Herman memaafkan saya, maka apa saja yang kita minta pasti akan diberi oleh Herman tersebut. Seperti itu, teman-teman. Begitu juga dengan kita berdoa kepada Allah, minta rezeki lancar, minta lunas hutang, minta punya mobil, minta punya jodoh, minta punya pekerjaan, namun belum dikabulkan. Maka kita harus introspeksi diri, harus mengingat-ingat apa yang telah kami lakukan, apa yang telah kita lakukan kepada Allah. Nah, setelah itu ingat, saya sering tidak sholat, atau saya sering
berbuat dosa kepada Allah, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, harus datang ke Allah dengan minta maaf, dengan perbanyak istighfar. Kalau bisa sambil nangis, teman-teman. Setelah itu, setelah kita berbanyak istighfar kepada Allah dan Allah mengampuni dosa kita, jangankan kita minta, tidak minta pun pasti akan Allah kasih, karena Allah sudah cinta kepada kita setelah kita beristighfar sebanyak mungkin kepada Allah. Seperti itu, teman-teman. Karena di sini saya akan menerangkannya istighfar. Di sini istighfar itu bisa menjadi solusi ketika kita dalam kesulitan, dan bisa menjadi kabar gembira di waktu kita susah, dan bahkan bisa mendatangkan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya akan bacakan hadisnya. Man lazimal istighfar qad ja'alallahu likulli dhikin makhraja wa likulli hammin faraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, barang siapa yang mendawamkan mengamalkan istighfar, maka ketika mengalami jalan buntu, mengalami kesulitan, maka Allah akan berikan jalan keluar untuk orang tersebut. Dan juga ketika mengalami sebuah masalah, misalnya tidak bahagia, teman-teman, maka akan Allah berikan kebahagiaan kalau kita beristighfar. Atau bahkan kita bisa diberikan rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya kalau kita sering mendawamkan mengamalkan istighfar ini, teman-teman. Bacaannya bebas. Ada yang astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim, astaghfirullahaladzim. Itu enggak apa-apa, yang penting istighfar. Minta ampun kepada Allah perbanyak, maka ketika kita dalam kesulitan akan diberi jalan keluar oleh Allah, ketika kita dalam keadaan sedih akan dibahagiakan oleh Allah, dan ketika kita tidak punya rezeki misalnya akan diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Seperti itu, teman-teman. Maka dari itu perbanyak istighfar, maka teman-teman akan bahagia hidupnya, akan selalu mendapatkan resolusi dari jalan kesulitan teman-teman, dan akan diberikan rezeki oleh Allah min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Rezeki itu dalam pengertian luas ada yang berupa kesehatan, bisa beribadah dengan khusyuk kepada Allah, dan juga bisa selalu berbuat baik, itu rezeki. Ada yang berupa uang, harta, mobil, jabatan, kemudian gaji naik dan lain sebagainya, itu rezeki dalam arti keseluruhan, teman-teman. Maka dari itu perbanyak istighfar kepada Allah. Usahakan satu hari 1000 kali, satu malam 1000 kali istighfar. Insya Allah apapun hajat teman-teman pasti akan Allah kabulkan, karena teman-teman sudah dicintai oleh Allah. Maka apa saja yang kita minta pasti Allah berikan ketika kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Jika ada salahnya, ini kesalahan dari kami. Namun jika ada benarnya, ini benar-benar ilmu yang telah Allah berikan kepada kami, dan kami mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.